Pupuk merupakan penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawa unsur yang diperlukan oleh tanaman. Nah, pada saat ini ada berbagai jenis macam pupuk yang pada umumnya digunakan. Dan tentunya Sobat Tani pun sudah tahu, yaitu pada dasarnya semua tanaman itu membutuhkan kandungan nutrisi agar bisa tumbuh secara optimal. Salah satunya yaitu sumber nutrisi yang bagus untuk tanaman adalah pupuk. Dalam pemberian pupuk yang tepat dan penggunaan pupuk yang benar, ini dapat membuat tumbuhan menjadi lebih sehat sehingga hasil panen pun dapat lebih cepat dan berkualitas. Nah, pupuk jenis apa yang pastinya pupuk ini sering digunakan oleh para petani atau yang melakukan budidaya tanam tanaman. Dan juga pupuk ini mempunyai kandungan yang sering digunakan dalam pembuatan pupuk KCl seperti gipsat, fosfat, kalsium nitrat, superfosfat, dan lainnya. Namun dalam hal ini untuk pengaplikasiannya kita aplikasikan pada tanaman padi. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Let's go! Masih bersama saya di YoTani Channel. Oke, Sobat Tani, mengutip pembicaraan saya yang sebelumnya, yaitu di sini saya akan sharing-sharing sedikit yaitu tentang penggunaan pupuk KCl. Perlu diketahui ya Sobat Tani bahwa pupuk KCl ini termasuk pupuk buatan atau pupuk anorganik. Nah, sehingga terbuat dari bahan-bahan kimia. Dan perlu diketahui pula bahwa kandungan unsur hara kalium pada pupuk KCl ini memang cukup tinggi, yaitu mengandung kalium klorida atau K2O ini bisa mencapai 60%. Ya, memang Sobat Tani, kalium ini merupakan unsur hara terpenting ketiga setelah nitrogen dan juga fosfat di dalam pupuk. Begitu juga kalium ini adalah unsur hara mutu karena dapat mempengaruhi ukuran, rasa, bentuk, warna, dan daya simpan dari hasil pertanian. Ya, ini jadi secara ringkasnya ya, apa manfaat dari pupuk KCl ini, yaitu meningkatkan mutu hasil pangan, kemudian meningkatkan hasil panen dan membantu proses pertumbuhan tanaman. Di samping itu, penggunaan pupuk KCl ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan pupuk kalium sulfat. Ya, ini disebabkan karena pupuk KCl ini mengandung klorida yang dapat berpengaruh negatif pada tanaman yang tidak membutuhkan atau peka terhadap klorida. Dan juga Sobat Tani, untuk penggunaan pupuk KCl yang paling bagus itu bila diberikan pada tanaman yang mempunyai toleran terhadap unsur klorida. Selain itu juga bagus untuk tanah yang memiliki kadar klorida yang cukup rendah. Dan untuk penggunaannya itu tentunya harus tepat dan benar jika ini ingin mendapatkan hasil panen yang berlimpah dan sesuai dengan keinginan. Nah, di sini untuk tanaman padi, kalium ini sangat bermanfaat sekali, yaitu untuk memperbaiki anakan, meningkatkan ukuran dan juga berat bulir, di mana meningkatkan penyerapan fosfat penting dalam proses pembukaan penutupnya mulut daun, serta meningkatkan ketahanan tanaman padi pada kondisi iklim yang kurang menguntungkan. Ya, memang Sobat Tani, dalam pertumbuhannya tanaman padi ini memang tidak hanya dikontrol oleh faktor internal, akan tetapi juga ditentukan oleh faktor eksternal. Nah, salah satu faktor eksternal tersebut adalah unsur hara esensial, yaitu unsur hara yang diperlukan dalam jumlah banyak. Selain unsur natrium dan fosfat, hara esensial yang diperlukan tanaman padi ini adalah kalium. Dan tentunya unsur hara kalium ini bisa diperoleh dari pupuk KCl, karena kita tahu ya bahwa pupuk KCl ini memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Ini dari bentuk dan juga jenis pupuk KCl yang saya ketahui itu ada dua jenis, yaitu dalam bentuk granul dan juga bentuk cair atau literan, dimana biasanya dalam pemakaian kita itu menggunakan yaitu dalam bentuk cair.
Ya ini kalau menurut saya itu lebih mudah ya dalam pengaplikasiannya, karena bisa langsung diserap oleh tanaman melalui mulut daun atau stomata daun pada tanaman padi. Untuk pupuk KCL-nya biasa menggunakan yaitu KNO3. Nah, untuk botolnya seperti ini ya. Warna putih dengan tulisan KNO3 warna merah. Dan ini dalam pemakaiannya pun bisa dipadukan bersamaan dengan pestisida. Ya, hal ini untuk menyingkat waktu dan juga memperkecil biaya. Nah, KNO3 ini atau kalium super ini merupakan nutrisi alami bagi tanaman yang berguna untuk proses pembentukan bunga dan buah pada tanaman, serta memiliki manfaat agar tanaman tetap segar, berdiri kokoh, dan tidak mudah layu, serta mencegah kerontokan daun, bunga, dan buah pada tanaman. Dan KNO3 ini sangat cocok untuk tanaman padi ketika tanaman padi memasuki masa generatif, yaitu di mana masa pembentukan akar, batang, dan juga daun. Juga pada saat padi bunting atau mengeluarkan malai. Kemudian kandungan pada pupuk KCL KNO3 ini yaitu terdiri dari KCL 60% plus silika 30%. Nah, pupuk KCL cair plus silika ini merupakan kalium murni berbentuk cair, kental, berwarna merah, memiliki kandungan N yaitu 7%, fosfat 7%, kalium 60%, dan dilengkapi dengan nutrisi auksin 2% agar tanaman tetap segar. Oh ya Sobat Tani, ini hanya mengingatkan saja, yaitu bila tanaman padi itu kekurangan unsur kalium, itu biasanya mirip dengan ini ya, kekurangan unsur nitrogen, yaitu seluruh tanaman mengalami klorosis atau berwarna pucat kekuningan. Nah, hanya bedanya di sini yaitu gejala kekurangan unsur kalium ini dimulai dari pinggiran helai daun sehingga terlihat seperti huruf V terbalik ya. Nah, secara umum, gejala kekurangan pupuk KCL pada tanaman padi ini adalah yaitu pertumbuhannya biasanya menjadi kerdil. Dan ini dalam pengaplikasiannya bisa dilakukan bersamaan dengan pestisida maupun insektisida sebagai pengendali hama. Dan di sini kita menggunakan pestisida yaitu Meurti. Nah, Meurti ini adalah pestisida untuk mengendalikan serangan ulat batang atau patah leher dan juga warna coklat juga belalang pada tanaman padi, dan juga bisa diaplikasikan pada tanaman jagung. Nah, begitulah kira-kira ya Sobat Tani, kurang lebihnya obrolan sedikit ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Dan jika mungkin Sobat Tani menilai ini ada kekurangan ya, tentunya Sobat Tani bisa melengkapinya dengan cara menulis kolom komentar di bawah ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk jumpa kali ini. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.